Selamat siang Bapak Hananto dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik penelitian saya mengenai kecerdasan musikal, yang saya beri judul Mengukur Kecerdasan Musikal Siswa Paduan Suara. Hal-hal yang akan saya bahas dalam presentasi ini adalah yang pertama, mengenai latar belakang mengapa saya memilih topik penelitian ini. Yang kedua, mengenai landasan teori daripada kecerdasan musikal, definisinya, karakteristiknya, maupun indikatornya. Yang ketiga, mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, serta yang terakhir, mengenai relevansi topik kecerdasan musikal dengan psikologi pendidikan. Sebelum saya menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih topik kecerdasan musikal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa kecerdasan musikal sangat penting untuk meningkatkan kreativitas, imajinasi, daya ingat, maupun kecerdasan lainnya. Hal ini dikemukakan oleh Howard Gardner, sang pencetus teori kecerdasan majemuk, yang salah satu diantaranya adalah kecerdasan musikal. Namun, aspek kecerdasan musikal kurang diperhatikan dalam bidang pendidikan, tidak hanya di ruang lingkup sekolah, tetapi juga di antara para orang tua. Untuk itu, saya membuat penelitian kecil ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan musikal para siswa paduan suara saya agar dapat ditindaklanjuti melalui aktivitas-aktivitas paduan suara atau aktivitas-aktivitas musikal yang diharapkan dapat mengembangkan kecerdasan musikal mereka. Rentang usia siswa paduan suara yang akan diteliti berkisar umur 9 tahun sampai 12 tahun. Maka, bila saya jabarkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat kecerdasan musikal siswa agar dapat dikembangkan melalui kegiatan atau aktivitas paduan suara. Yang kedua, memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran paduan suara yang terkait dengan pengembangan kecerdasan musikal. Yang ketiga, menunjukkan alat ukur yang valid dan reliable. Dan yang terakhir, membuat siswa dapat menyadari atau peka terhadap kecerdasan musikal yang mereka miliki masing-masing. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu mengenai landasan teori. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai apa itu kecerdasan musikal, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk belajar, berpikir, memahami, menghubungkan satu sama lain, serta untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Gardner menambahkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk baru dalam suatu latar yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Gardner sendiri mengemukakan bahwa kecerdasan bukanlah sebuah kesatuan, melainkan memiliki beragam karakteristik yang ia tuangkan dalam suatu teori bernama kecerdasan majemuk, di mana setiap individu memiliki kapabilitas yang unik dalam mendemonstrasikan kemampuan intelektualnya berdasarkan kesembilan kecerdasan majemuk tersebut. Salah satunya adalah kecerdasan musikal. Apa itu kecerdasan musikal? Kecerdasan musikal adalah kemampuan dalam mengenali struktur musikal, bunyi, nada, dan irama, serta mengapresiasi musik dan mampu menghubungkannya dengan emosi. Gardner sendiri memberikan definisi bahwa kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk memahami dan mengapresiasi segala bentuk musik dan pola-pola musikal. Peneliti lainnya memberi istilah kecerdasan musikal sebagai way of knowing music, yaitu kapasitas seseorang untuk merasakan, meresponi, dan memahami stimulus musikal, serta audiation, yaitu kemampuan untuk memainkan musik di dalam pikiran. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap bunyi, nada, maupun melodi dan ritme dari suatu ciptaan musik, dan mampu mengekspresikannya ke dalam bentuk-bentuk musik, seperti memainkan alat musik, bernyanyi, maupun membuat lagu. Apa saja karakteristik maupun kriteria dari kecerdasan musikal? Menurut Gardner, kecerdasan musikal mempunyai kriteria sebagai berikut. Peka terhadap ritme, irama, dan melodi, dapat memainkan alat musik dan bernyanyi, menikmati musik dan lagu, serta mempunyai kemampuan untuk menciptakan melodi atau lagu. Peneliti lainnya, yaitu Ramelan, mengemukakan bahwa kecerdasan musikal memiliki karakteristik mudah mengenali berbagai suara yang didengar, mudah mengingat lagu,
mengenali jenis musik yang didengar, bisa mengikuti irama, peka terhadap suara-suara di lingkungannya, serta memainkan instrumen alat musik. Yuwono, peneliti lainnya, mengungkapkan bahwa seseorang yang mempunyai kecerdasan musikal cenderung cepat menghafal lagu-lagu dan bersemangat ketika kepadanya diperkenalkan lagu. Ia juga menikmati musik dan menggerak-gerakkan tubuhnya sesuai irama musik tersebut. Ia cenderung senang bermain alat musik atau bahkan bermusik dengan benda-benda tak terpakai, seperti mengetuk-ngetukkan benda ke meja pada saat menulis atau menggambar membentuk suatu melodi. Tidak hanya suka bermain alat musik, tetapi juga suka menyanyi, bersenandung, atau bersiul. Mudah mengenali suara-suara di sekitarnya, seperti suara sepeda motor, burung, kucing, ataupun anjing. Dapat mengidentifikasi perbedaan suara-suara, seperti suara-suara sepeda motor, suara berbagai burung, ataupun suara beberapa guru dan teman-temannya. Dan yang terakhir adalah mudah mengenali suatu lagu hanya dengan mendengar nada-nada pertama lagu tersebut. Berdasarkan karakteristik-karakteristik tersebut, dapat disintesiskan bahwa indikator daripada kecerdasan musikal yang akan diteliti adalah peka terhadap nada, irama, dan suara di sekitarnya, menyanyi dan bersenandung, memainkan alat musik, menikmati musik dan mengenal lagu, dan yang terakhir, mampu menciptakan melodi, ritme, atau lagu. Saat ini kita masuk ke dalam penjelasan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan alat ukur yang dibuat untuk mengukur tingkat kecerdasan musikal siswa paduan suara tingkat usia 9-12 tahun dengan jumlah 25 responden. Penelitian ini menggunakan instrumen kuesioner sistem angket dengan Google Form berisikan pertanyaan tertutup. Format kuesioner ini diadaptasi dari skala kecerdasan musikal yang disusun oleh Nugroho pada tahun 2013 untuk penelitian program skripsi S1 yang berjudul Hubungan Antara Kecerdasan Musikal dan Motivasi Berprestasi Siswa Kelas 5 SD Kristen 3 Ebenezer Salatiga. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala Gottman untuk mendapatkan jawaban yang tegas, yaitu berupa ya dan tidak, dari pernyataan yang diberikan. Bentuk pernyataannya itu favorable dan unfavorable. Untuk pernyataan favorable, jawabannya diberi nilai 1, sedangkan tidak diberi nilai 0. Demikian sebaliknya untuk pernyataan unfavorable. Kuesioner terdiri dari 31 butir pertanyaan yang bisa dilihat pada tabel berikut. Nomor bergaris menunjukkan butir-butir pertanyaan yang unfavorable. Saya masuk ke dalam bagian terakhir, yaitu mengenai relevansi topik penelitian ini dengan psikologi pendidikan. Menurut Sakerebau, kecerdasan atau inteligensi merupakan salah satu ruang lingkup psikologi pendidikan yang perlu dipelajari karena perbedaannya di setiap individu berdasarkan faktor mental, budaya, maupun gen. Hal ini masuk ke dalam kategori pertumbuhan dan perkembangan individu yang dimana menjadi concern atau persoalan yang penting dalam ranah psikologi pendidikan. Kecerdasan majemuk dalam tumbuh kembang anak sangat penting untuk membentuk proses kognitif anak yang berbeda-beda, salah satunya melalui kecerdasan musikal. Potensi-potensi kecerdasan musikal dalam anak dapat tersalurkan dengan baik dengan pendidikan musik yang terarah dan dapat membantu mengembangkan anak menjadi lebih berbudaya dan memiliki keseimbangan antar pikiran, perasaan, dan perilaku mereka. Semoga melalui penelitian ini, informasi mengenai kecerdasan musikal siswa dapat diketahui dan diupayakan pengembangannya dalam pendidikan musik, salah satunya melalui kelas paduan suara. Berikut adalah referensi atau sumber yang digunakan dalam proposal ini. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.